Jumpa lagi teman-teman semua di Metovis channel di mana kita bisa saling berbagi, saling menimba ilmu, dan saling memberikan wawasan-wawasan yang berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua, sehubungan dengan dunia desainer maupun dalam dunia Microsoft. Hari ini kita senang lagi bagi teman-teman yang suka buat logo atau menjual logo. Kita senang membahas mengenai Logo Ground ya, satu situs yang mungkin nggak asing lagi di telinga teman-teman, tempat di mana kita bisa menjual hasil karya kita dengan harga yang pasti fantastis ya. Paling kecil itu $200 dan paling tinggi $3.000. Jadi bagi teman-teman mungkin yang suka ikut kontes juga, kalau logonya belum menang, mungkin bisa juga jual di situ. Nah, yang jadi masalah kadang ada teman-teman mungkin belum paham ya bagaimana cara isi deskripsinya di logo ground atau bagaimana membuat logo kita agar mudah ditemukan. Kadang kita sudah ikut lama atau join lama di logo ground tapi logo kita belum ada yang dilirik ya sama buyer. Kadang itu juga satu masalah. Nah, bisa jadi itu adalah karena kata kuncinya yang tidak sesuai. Dan kalau kita perhatikan di logo ground, teman-teman sebenarnya sudah disediakan ya cara-cara tips bagaimana agar logo kita mudah ditemukan dan juga kita juga dibantu bagaimana logo-logo yang sedang berkembang itu dibuat di situ ya. Jadi kalau kita benar-benar rutin memeriksa logo ground di situs itu, kita akan tahu logo-logo yang sedang booming ya, yang sedang diminati atau yang sering dicari oleh buyer. Baik, kita langsung saja, kita akan ke dashboardnya ini logo ground teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman yang sudah punya akun seperti ini, tampilan dashboard depannya, ini tampilan sewaktu kita mau upload sebuah logo ya, di sini ya. Ini upload new logo, ini tampilannya seperti ini. Nah, seperti teman-teman ketahui di sini, pihak logo ground sudah sediakan. Nah, kalau kita rajin-rajin memperhatikan ini, itu sebenarnya akan lebih memudahkan kita ya untuk bisa mencari ide atau membuat logo yang memang banyak orang minati. Di sini ya, teman-teman ya. Kalau ini akun, di sini namanya stats. Nah, di sini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ini adalah kategori, kemudian pencarian, dan juga kata kunci ya, atau keywords-nya ya. Nah, di sini. Jadi kalau kategorinya di sini ya, di sini ada 3 kategori yang sudah disediakan oleh logo ground. Jadi kita bisa pilih yang mana yang lebih banyak dicari oleh buyer. Nah, sedangkan yang ini adalah pencarian ya, yang lebih banyak orang cari. Kemudian ini kata kuncinya. Coba kita lihat ini dulu kategorinya. Kita mau lihat kategori apa yang lebih banyak dicari ya, atau lagi booming. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini buyer. Nah, ini adalah kata kuncinya atau kategori yang lebih banyak orang cari ya. Nah, kita lihat urutan pertama ini adalah abstrak ya, logo yang bertemakan abstrak. Ini banyak juga orang cari ya, karena ini kita lihat 2.245. Ini lumayan banyak. Kemudian di bawahnya ini mengenai binatang ya. Ini umum, genelar umum, ini ada 1.235. Nah, di sini kita juga bisa tahu ya, ini desainernya ada berapa yang membuat logo seperti ini. Ini ya. Kalau teman-teman agak susah untuk mengartikan ini, teman-teman bisa ubah ke bahasa Indonesia, bisa di-translate ya, supaya lebih mudah memahami hal ini. Nah, seperti ini. Jadi ini bayar kita jumlah tampilan pengguna yang masuk sebagai ini ya, sebagai pembeli logo. Ini ada 2.000 lebih ya. Kalau desainer jumlah tampilan oleh pengguna yang masuk sebagai desainer. Gini. Jadi mereka masukkan kategori ini, sedangkan pengguna jumlah tampilan oleh pengguna yang tidak masuk ini lumayan banyak ya. Tapi intinya kita bisa pilih ya dengan
nilai-nilai yang banyak ini. Nah, seperti seni ini atau fotografi ini juga lumayan. Ada 1019 ya. Kemudian ini juga mengenai kesehatan dan kebugaran ini juga banyak. Jadi teman-teman bisa ikuti ini. Ini juga mengenai komputer dan jaringan juga banyak. Nah, ini adalah kategori yang banyak ya dicari ya. Nah, teman-teman bisa buat misalnya hewan umum apa saja. Kalau kecantikan ya lumayan juga ya. Ini ada sampai 541. Sama dengan ini juga yang hewan dengan tema burung. Ini juga 532. Oke, ini mengenai kategori ya. Sekarang kita coba ke ini, pencarian ya. Ini adalah pencarian yang biasanya diketik oleh buyer ya. Jadi teman-teman bisa berpatok pada hal ini sehingga ini juga satu bantuan juga bagi teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini sebagai buyer yang membeli, ini desainer, ini juga pengguna ya. Nah, istilah pencarian yang banyak orang lakukan ini mengenai ini ya. Ini logo-logonya Site Rumah, ini ada 19. Kemudian ini ada yang IO, Angel, tangan pohon, desain logo spesial. Nah, di sini angka-angka yang paling tinggi ini teman-teman bisa gunakan ini sebagai patokan. Jadi semakin tinggi, semakin banyak orang yang cari ya. Nah, tangan pohon ini lumayan juga, ada 13. Nah, ini juga inisial ya, dengan T. Ini juga banyak yang cari. Atau merek logo perusahaan juga. Nah, teman-teman bisa urutkan ke paling bawah ya. Ini banyak juga. Ini memang mereka buat dari angka paling kecil sampai ke atas ya. Nah, ini juga. Ini logo anjing juga banyak ya, sampai 1 juta lebih juga ya. Jadi sebenarnya ini persaingan yang lumayan banyak. Tapi kalau kita gunakan bantuan yang mereka sediakan, ini juga pasti memudahkan juga ya, agar logo kita ditemukan oleh buyer. Nah, ini kan sudah ini ya. Ini waktu yang dicari, ini waktu yang dicari, ini mengenai desainer, ini istilah pencariannya. Jadi desainer juga kadang mereka juga ini ya, cari ide-idenya di sini ya. Misalnya mau cari mengenai satu logo yang bertema dengan burung di pohon, nah mereka juga ketik ya. Jadi kita berfokus pada ini ya teman-teman ya, karena kita kan mau logo kita dijual ya, atau diminati oleh buyer ya, ini yang kita perhatikan. Ini yang mereka minati ya kita buat. Misalnya teman-teman bikin sayap rumah atau tangan pohon atau logo api panas, nah bisa juga ya, atau logo burung kutub dan sebagainya. Itu yang pencarian. Nah, sekarang adalah ini ya, kata kunci. Nah, kata kuncinya juga bagi teman-teman kadang juga bingung ya. Yang perlu kita ingat, kata kunci ini harus sama ya dengan logo kita ya. Misalnya tema logo kita itu mengenai kesehatan ya harus berhubungan dengan kesehatan. Nah, ini dia hanya membantu kita saja agar kata kunci yang sering orang cari ini ya logo. Biasanya ya semua kata kunci biasanya kita ada logo ya. Ini paling banyak dicari ya. Diketik ini 12.183 kali ya. Baru kita. Nah, teman-teman bisa gunakan ini, bisa masukkan kata kunci ini ya. Teman-teman bisa pilih yang mana yang banyak orang minati, misalnya ini satwa, nah ini sampai 2000. Kemudian yang temanya modern ini sampai 2000. Ya, teman-teman bisa mencatat ini semua kata kuncinya. Jadi pilih yang paling banyak dan buat logo yang bertemakan ini. Jadi harus sesuai.
Nah, di sini kan banyak ya teman-teman ya, kita bisa lihat ya. Ini dikatakan kemunculan kata dalam kata-kata kunci dan kemunculan kata dalam deskripsi ya. Jadi ini jadi patokan juga bagi kita agar logo kita bisa lebih cepat ya dijual di sini, di logo Crown ini. Oke, jadi 3 hal ini perlu teman-teman perhatikan. Kemudian sehubungan dengan masukan deskripsinya, ini kan kita lihat ini kan, ini deskripsinya, ini sudah bahasa Indonesia ya. Nah, sehubungan dengan deskripsi, teman-teman bisa ke sini ya. Oke, kita ini dulu. Misalnya teman-teman, kita ke ini, teman-teman bisa perhatikan logo-logo yang mungkin sudah dijual ya. Nah, kita bisa lihat deskripsi apa yang mereka buat ya. Ini masih Indonesia ya. Kita coba dulu buat bahasa Inggris. Oke, teman-teman bisa ke sini. Nah, ini juga jadi patokan ya. 100 logo yang top ya. Jadi mereka sudah pilih. Nah, ini teman-teman bisa cari, misalnya teman-teman buat satu logo yang bertemakan binatang seperti harimau ini ya. Ini kan sudah terjual ya. Kita klik, kita mau lihat kata kuncinya seperti apa, kemudian deskripsinya seperti apa. Nah, ini ya. Jadi betul ya, ini binatang dia ada masukan ya, kemudian harimau, kemudian modern. Nah, seperti yang tadi ya, modern itu banyak juga, banyak yang ketik kata kuncinya. Dan bagusnya dia letakkan paling depan. Jadi kalau depan itu lebih banyak orang, lebih mudah ya. Jadi kalau kita taruh agak belakang, biasanya logo kita akan lebih lama ya. Tapi kalau ke depan ini biasanya suatu diketik, dia akan lebih cepat muncul di barisan depan. Kemudian ini kita lihat deskripsinya sangat sederhana ya, nggak panjang ya. Coba kita ke Indonesia dulu. Nah, desainer desain harimau yang ramping di dalam desain perisai ikonik dengan latar belakang hitam. Itu saja. Dia buat deskripsinya seperti itu. Jadi teman-teman bisa coba mencontoh ya. Jadi buat satu deskripsi yang sederhana, menjelaskan inti dari logonya, seperti ini ya, nggak perlu panjang-panjang ya. Dia hanya menjelaskan bahwa harimau ramping di dalam sebuah perisai di dalam ikonik ini ya. Nah, seperti ini. Dengan latar belakang hitam. Itu saja sudah. Nah, ini kita bisa lihat ya, dijual dengan harga $250. Ini juga pengaruh ya, sehubungan dengan harga ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita pasang tarif yang agak tinggi, kadang bisa lama juga untuk logo kita dijual ya. Tapi kalau dengan $250 biasanya lebih cepat. Tapi bergantung kembalilah kepada logo teman-teman ya. Kalau memiliki nilai jual yang tinggi, ya teman-teman bisa kasih harga tinggi ya. Jadi harus percaya diri, jangan takut. Ya memang kalau di logo Crown ini persaingan banyak ya, tapi kalau logo kita memang diminati sama buyer dan itu berkesan dan itu sehubungan dengan perusahaan mereka bisa klop, filosofinya bisa dapat, nah mereka harga segitu nggak ada apa-apanya ya. Bahkan ada yang dijual sampai 2.500. Coba ya kita lihat ya. Jadi kita harus percaya diri dengan logo kita. Nah, ini adalah logo-logo yang sudah terjual ya. Ya, teman-teman, kemarin ada satu logo yang bendera ya, dia bendera tapi benderanya itu seperti singa ya, aneh. Ini saja kita perhatikan harganya $2.500. Nah, ini belum lama. Kita lihat ya, hanya buat seperti ini. Jadi karena filosofinya dapat, kemudian perusahaannya juga butuhkan, harga segini bagi mereka tidak ada apa-apanya ya kalau di luar negeri ya.
Nah, ini lebih panjang, dia deskripsinya teman-teman bisa ikuti. Beda singa yang datar dan tebal, logo dapat direproduksi dalam satu warna tanpa kehilangan dampak aslinya, handal dan serbaguna dalam pencetakan dan berkat garis-garisnya yang terdefinisi dengan baik, mudah dibaca bahkan dalam cover kecil. Ya, bisa tulis seperti ini juga. Ya, jadi itu intinya ya teman-teman ya. Jadi satu membuat logo, perhatikan 3 hal tadi. Semoga teman-teman dengan memperhatikan hal-hal tadi mengenai pencarian yang banyak orang cari, kemudian kata kunci yang orang banyak pilih, kemudian deskripsinya, ini membuat logo teman-teman lebih mudah orang temukan dan bisa seperti mereka juga ya, terjual ya. Baik, sekian dulu informasi yang sedang kita bagikan. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Jangan lupa memberikan dukungan juga melalui subscribe ya ke channel ini sehingga channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih sudah mampir ke channel Motovis ini.